Saudara sudah baca dalam Mazmur 81 ayat 10 yang dikatakan bahwa akulah Tuhan Allahmu. Hari ini saudara, pada saat saya mempersiapkan, ini sudah beberapa hari saya mempersiapkan untuk khotbah hari ini. Tapi tadi pagi Tuhan bicara tentang mulut. Tadi waktu saya di sini Tuhan mengatakan, nak, perjalanan kalian ini masih jauh. Seperti Elia saat menghadapi akan sesuatu masalah. Saya yakin saudara dan saya semua tahu cerita tentang Elia. Elia sudah melakukan semua tugas dengan luar biasa. 400 Nabi Baal lebih. 450 lebih ya, dibantai semuanya ya. Membawa sesuatu yang dinamakan pembalikan keadaan. Purim saya katakan. Kenapa saya katakan itu Purim? Disebabkan karena pada waktu itu Elia membawa bangsanya kembali kepada Tuhan. Itu Purim. Selesai semuanya. Apa yang terjadi, saudara? Sesuatu hal yang luar biasa. Baru melakukan suatu pekerjaan yang luar biasa. Tiba-tiba hanya sekedar mendengar. Hanya sekedar dia mendengar akan perkataan daripada Isabel. Isabel pada waktu itu menyuruh orang. Isabel gak datangin sendiri. Isabel cuma suruh orang. Katakan tuh pada Elia, aku akan melakukan sesuatu terhadap dia. Itu aja suatu ketakutan. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita. Di dalam menghadapi, apalagi saat ini kita menghadapi pemilu. Belum tahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Lalu banyak sekali berita-berita di medsos. Bakal ini, bakal itu. Lalu kalau saudara lihat ya, bencana alam terjadi di mana-mana. Mau tidak mau ini mempengaruhi hidup saudara dan saya. Ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran. Tapi hari ini Tuhan katakan, di sebelahmu Tuhan sudah menyuruhkan malaikatnya. Di sebelahmu ya, Tuhan sudah menyuruhkan malaikatnya. Sudah menyediakan roti dan air. Saudara, ya, apa kebutuhan manusia? Sebulan yang lalu kita bicara tentang hidup, betul? Ya kan? Nah, hari ini kita juga berbicara tentang apa maksud daripada suatu kehidupan. Kebutuhan daripada manusia. Yaitu apa kebutuhan manusia? Makan dan minum, betul? Betul? Makan dan minum. Makanya di tempat ini ada doa 24 jam, makan dan minum tidak pernah berhenti. Betul? Saudara merasakan di bawah disediakan segala sesuatu? Amin. Saudara suruh bayar enggak? Sudah disediakan. Ya. Itu kebutuhan. Kalau tidak mereka akan pergi lari kemana-mana. Kok enggak disediain makan? Ya. Hari ini Tuhan berikan pesta yang luar biasa. Makanan, minuman, jasmani, rohani ada dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tetapi makanan itu tidak mungkin bisa terbang masuk ke mulut kita. Ya. Harus ada tangan yang kita ambil. Tapi kita bisa mengambil kalau mulut kita tertutup. Bisa enggak?
Oleh karena itu kita baca sama-sama ini. Mazmur 81 ayat yang 10. Dan saya minta saudara katakan dengan jelas, ya, sampai telingamu mendengar, mulutmu ngomong. Saya minta tidak ada satu di antara saudara yang tidak keluar, ya, tidak keluar suaranya. Saya nggak mau, ya, harus keluar suara. Sebab apa? Saat kamu keluar suara, mulutmu buka enggak? Nah, saya minta semua mulut dibuka. Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang sangat keras. 2, 3. Mazmur 81 ayat 10. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Sekali lagi, ya. Mazmur 81 ayat 11. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Semua udah mulutnya dibuka? Tanpa dibuka, makanan minuman tidak bisa masuk mulut. Betul? Kalau saudara bukanya cuman sedikit seperti saya gini, air nggak bisa masuk, roti kalau sepotong tidak bisa masuk. Hari ini Tuhan katakan, nah ada roti dan ada air. Buka mulutmu lebar-lebar. Kalau kita buka, Tuhan katakan, siapa yang akan membuat penuh? Tuhan akan membuatnya penuh. Amin. Amin. Siapa yang berjanji? Tuhan. Tuhan katakan, aku loh Tuhan Allahmu yang menuntun engkau dari masa-masa sengsaramu, masa-masa kesukaran yang engkau alami. Dan Tuhan katakan, aku yang janji, bukan Ibu Nani yang janji. Siapa yang janji? Tuhan yang memiliki hidupmu, Tuhan yang memiliki nafasmu, Tuhan yang memiliki masa depanmu. Itulah yang janji. Ya. Buka mulutmu lebar-lebar, kata Tuhan, maka Tuhan akan membuatnya penuh. Amin. Amin. Nah, di depan saudara sudah disediakan. Ini sebetulnya berkat yang saya dapatkan dari Semarang. Kemarin Semarang sedang membuat everlasting wells. Saya waktu lihat ini saya bilang, oh Tuhan, Engkau menjanjikan di tempat ini. Waktu itu mega wells, betul? Nah, sesuatu hal yang wow akan terjadi. Tapi mungkin cuma sekejap, sekali. Tapi kalau everlasting well, kita akan menikmati selama-lamanya. Nah, pada saat kau mendengar, nanti saudara terima, ya. Kalau mulutmu lebar-lebar, maksud saya mulut lebar-lebar jangan sampai nanti itu dimakan, itu gak bisa dimakan saudara, ya. Karena itu terdiri permata-permatanya juga palsu. Ya, itu hanya sesuatu hal saya mau sampaikan, itu tindakan profetik yang kamu akan terima. Ya. Dan tadi Ibu Ayun ngomong, Cik, itu coklatnya dibagikan. Itu dudu coklat kita ngomong gitu. Ya. Dikiranya makanan, dikiranya itu roti krekes. Ya. Saya bilang bukan, itu tempelan bisa kamu tempelkan di Alkitab kamu, ya, di gadget kamu, ya, di tempat pintu mau masuk rumahmu. Ya. Begitu masuk everlasting wells, wow. Ya. Untuk kamu lihat, kamu perkatakan berarti mulutmu terbuka dan kau akan menerima semuanya itu.
Amin. Nah, bicara perkara mulut hari ini ya. Tuhan sangat merindukan ada di dalam hidup kita itu kejujuran. Ya, kejujuran. Hampir 99,9% orang tuh pernah bohong. Betul nggak? Betul nggak? Ngaku saja. Ya. Apalagi kalau sudah kepepet. Ya. Begitu kita kepepet, bisa bohong aja. Nanti minta ampun. Nah itu tetap saya katakan tidak benar. Ya. Hari ini ya, karena firman Tuhan katakan ada yang dinamakan hukum tabur tuai. Ya. Ingat, ada hukum tabur tuai. Jadi Tuhan sangat merindukan bila saudara hari ini merindukan Purim terjadi atas hidupmu. Ya. Belajar katakan Tuhan, aku mau jujur di hadapanmu. Ya. Aku mau jujur di hadapanmu. Ya. Aku mau terbuka di hadapanmu Tuhan. Akan semua yang sudah aku lakukan. Mulai sejak hari ini. Biarlah ada penunggu dalam mulutku. Supaya berkat Purim everlasting terjadi dalam hidupku. Amin. Purim jangan terjadi cuma sewaktu-waktu. Purim jangan terjadi cuma sekedar 1 tahun 1 kali. Pada saat tanggal 20 Maret. Pada waktu terjadi Purim. Ya. Tapi kita katakan Tuhan, aku mau Purim terjadi setiap hari. Amin. Everlasting terjadi dalam hidupku. Setiap kali kita menghadapi masalah, setiap kali kita melakukan segala sesuatu, kita tahu Purim jadi milikku. Amin. Purim jadi milikku. Amin. Apa sih Purim itu? Nah, kita akan baca sama-sama supaya benar-benar kita tahu Purim terjadi pada masa awal pertama kali. Kata Purim, awal pertama kali. Itu pada zaman masa pembuangan bangsa Israel. Masa orang Yahudi ditekan, masa orang Yahudi masuk di dalam pembuangan. Dan masa itu ada satu orang yang namanya Esther. Yang dia juga dibuang dan ikut ada dalam pembuangan di Babel. Ya. Yuk kita baca sama-sama Esther pasal 9 ayat 22. Firman Tuhan mengatakan begini. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan. Ya, sekali lagi ya. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya. Dan dalam bulan-bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita. Dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita. Dan hari untuk mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Siapa yang mau mengalami seperti ini? Coba angkat tangan ya. Ya, saudara. Purim itu adalah dikatakan bahwa saudara mendapat keamanan terhadap musuh-musuh saudara. Nah, saudara jangan lalu kebenaran ya. Aku benci sama orang itu. Bukan masalah itu saudara. Ya. Musuh jangan sekedar saudara merasakan itu orang yang dekat dengan saudara. Atau orang yang menyakiti hati saudara. Tapi musuh yang terbesar adalah sifat-sifat dalam hidupmu. Amin. Musuh yang terbesar itu adalah karaktermu. Dan Tuhan katakan, Purim akan menjadi milikmu. Semua musuh-musuhmu, karakter-karakter yang tidak benar dalam hidupmu. Itu akan dibasmi luar biasa.
karena ada Purim. Ya, itu akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Ya. Dikatakan kita akan mengalami sesuatu hal yang aman. Aman itu apa, saudara? Aman itu gak ada masalah. Engkau bisa mengatasi segala sesuatu kelemahanmu. Dan itu yang saudara dan saya sebenarnya sangat perlukan dalam kehidupan. Amin. Nah, yang kedua dikatakan duka cita berubah menjadi sukacita. Betul? Ya. Nah, duka cita apa yang membuat engkau menjadi susah? Ya. Duka cita itu susah. Ya. Kurang uang ya susah, betul gak sih? Kurang makan, besok mau beli apa ya susah. Kepengen sesuatu gak kesampaian ya susah, betul? Kamu menghadapi sakit, penyakit dan kelemahan itu juga susah. Anaknya nakal ya susah. Suaminya digondol wewe gombel ya susah. Betul? Betul? Istri-istri ternyata pengen sesuatu yang lebih karena melihat rumput tetangga lebih bagus. Ya susah. Betul enggak? Banyak hal. Dagangan yang lama-lama gak bisa keluar-keluar ya susah. Betul enggak? Rumah yang sudah lama didoain supaya laku tidak laku-laku ya susah. Betul enggak? Kontrakan mau habis ya susah. Itu namanya duka cita. Tapi hari ini Tuhan katakan, nah, Purim jadi milikmu. Ya. Karena apa? Duka citamu, semua masalahmu menjadi sukacita dalam hidupmu. Amin. Nah, lalu dikatakan lagi, hari perkabungan menjadi hari gembira. Hari perkabungan. Orang berkabung karena kehilangan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan. Itu arti perkabungan. Kalau saudara kehilangan sesuatu yang sudah tahu, itu tidak terlalu berkabung. Tapi kadang-kadang kalau saudara itu tiba-tiba terjadi sesuatu ya, yang mengakibatkan engkau menjadi berkabung. Dan hari ini katakan, Purim jadi milik kalian. Amin. Hari perkabunganmu sudah lewat, kata Tuhan. Dan datanglah hari gembira. Amin. Ya. Lalu salah satu persyaratannya adalah kejujuran. Ya, sekali lagi, kejujuran itu keluar dari bibir mulut. Maka hari ini kita bicara tentang mulut. Buka lebar-lebar ya, untuk memperkatakan perkataan yang benar. Kenapa? Kenapa begitu? Begini saudara. Firman Tuhan dalam Mazmur tadi mengatakan, buka mulutmu lebar-lebar, aku akan isi penuh. Tuhan tidak pernah mengisi dengan caci maki. Betul? Tuhan tidak pernah mengisi dengan kekotoran. Bahkan Tuhan mengisi dua hal, yaitu permata-permata dan dikatakan everlasting well. Itu yang akan kau makan. Itu yang kau makan. Nah, saudara kalau kita makan, lalu keluarnya pasti bagus, bukan? Kalau kamu makan permata, kamu keluar dari mulut kamu permata, permata, dan permata. Betul? Kalau engkau makan sesuatu yang indah, ya, menjadi kekuatan, keluarnya juga seperti itu. Dan Tuhan katakan hari ini kau akan diberi perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Amin. Nah, ya. Kita hari ini belajar dari Yakub. Saat saya baca
ini. Dan mulai Tuhan mau bicara sama saya berpikir iya juga ya. Iya juga. Nah, saudara, kita tahu Yakub itu artinya penipu, betul kan? Arti kata Yakub itu penipu. Makanya saya harap orang tua yang mau punya anak itu jangan namain Yakub. Ya. Nanti anaknya nakal. Belum apa-apa dari kecil bohongin mamanya terus. Ya. Betul? Ya. Nah, dan saya juga nggak ngerti kenapa ini Ishak punya anak kok dinamain Yakub. Heran juga ya. Arti namanya saja kurang bagus, Jacob. Ya. Itu artinya penipu. Nah, lalu pada saat saya mulai baca, Tuhan tanya sama saya, kenapa namanya diganti Israel? Ya karena penipu, saya bilang. Karena dia menipu jadi ya diganti Israel. Sebetulnya alasan Tuhan bukan seperti itu. Alasan Tuhan kenapa mengganti? Karena kejujuran. Saudara pernah enggak mikir? Saya waktu baca ini mikir iya ya. Sebetulnya malaikat Tuhan pada saat sedang bergumul dengan Yakub, malaikatnya ngerti enggak sih kalau namanya Yakub? Ngerti enggak? Tuhan ngerti enggak kalau saudara tuh namanya misalnya saudara namanya A, B, C. Ya, Tuhan itu tahu enggak nama kamu? Enggak usah ditanya kan? Kenapa? Pada saat Tuhan itu melihat Adam berbuat dosa, ya, dia tidak dikatakan, manusia kamu di mana? Enggak, tapi Adam, di manakah engkau? Betul? Disebut namanya. Nah, kenapa pada saat Tuhan ketemu, malaikat Tuhan ketemu dengan Yakub, dikatakan, siapa namamu? Kenapa? Karena Tuhan mau kejujuran. Karena dia pernah menipu, 5 kali dia menipu kepada ayahnya untuk mendapatkan hak kesulungan. Kali ini dia dites lagi. Kamu mau Purim, kata Tuhan. Kamu lagi punya masalah kan? Kamu takut kan sama Esau? Kamu sudah bajel Esau, sudah ngasih upeti, tapi tetap kamu takut tuh. Kamu takut dibunuh bukan? Ketakutan, kesengsaraan. Takut kan kamunya? Ya. Ini detik-detik di mana engkau ada di lembah penentuan. Pada saat dia ketemu sama malaikat, kalau ditanya, siapa namamu? Esau. Tidak lulus. Karena dia masih bohong. 2 kali, 3 kali dia ditanya, suaranya suara Yakub. Tapi kalau tangannya kayak tangan Esau. Apakah engkau anakku Esau? Ya Bapak. Bohong. Saat ditanya, siapakah engkau? Esau. Tapi pada saat dia ketemu malaikat Tuhan, ditanya, ini dia ada di lembah penentuan. Saat ditanya, siapa namamu? Jacob. Lulus dia. Hari ini kita belajar bagaimana Purim bisa menjadi milik kalian. Akibat daripada dia katakan itu,
dia diperdamaikan dengan musuh-musuhnya. Amin. Dia diperdamaikan lagi dengan Esau. Dan sejak saat itu berkat anak sulung yang dia terima sangat berbeda dengan saat dia menerima hak kesulungan oleh karena penipuan. Kita akan bahas satu-satu hari ini. Ya. Berapa kali dia bohongin papahnya? 5 kali. Ya. Saya tuh waktu baca saya bilang, kok enggak takut ya? Seorang anak seperti Yakub kok enggak takut ngadepi papanya? Yang dia tahu persis papanya itu dekat sama Tuhan. Yang tahu persis bapaknya itu adalah keturunan daripada Abraham yang menjadi sahabatnya Tuhan. Kalau tiba-tiba mengatakan roh Tuhan mulai bicara terhadap Ishak dan mengatakan, itu Yakub bukan Esau. Kayak apa? Anak kok berani banget loh saudara. Tapi saudara dan saya jangan nyalahkan Yakub. Kalian saudara dan saya pun kadang-kadang keberanian seperti itu. Jujur. Jujur, ya kan? Suka tidak takut sama Tuhan. Sedangkan mata Tuhan melihat sampai sedasar hatimu yang paling dalam. Betul? Yuk 5 kali loh. Dihitung ya sekarang ya. Kita baca Kejadian 27 ayat 17. Katakan begini. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Ini siapa yang mengolah? Hah? Mamahnya. Siapa mamahnya? Hah? Ribka. Ya. Dia katakan, lalu Ribka memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapak, sahut ayahnya, ya anakku, siapakah engkau? Jawabnya apa? Kata Yakub kepada ayahnya, akulah Esau anak sulungmu. 1. Ya, 1 ya. Dia bohong ya. Dia berani-berani mengatakan dia Yakub, ngomongnya dia Esau. Itu bohong besar. Kata Yakub kepada ayahnya, akulah Esau anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapak katakan kepadaku. Dia disuruh enggak sih? Disuruh enggak? Kok dia ngomongnya begitu? Telah kulakukan apa yang engkau lakukan. Bohong lagi enggak? Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini agar Bapak memberkati aku. Dia berburu enggak? Bohongnya berkali-kali lebih dari 5 itu. Ya. Lebih dari 5 bohongnya ya. Bangun, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku. Dia masak enggak? Saya masak siapa? Bohong lagi enggak? Bohong tambah bohong, punya anak, punya cucu, punya cicit. Bohongnya tambah-tambah. Ya. Dihitung ya, lebih dari 5. Kata Yakub kepada ayahnya, akulah Esau anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapak katakan kepadaku. Bangun, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini agar Bapak memberkati aku.
Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, lekas juga engkau mendapatkannya anakku, jawabnya. Karena Tuhan Allahmu memberi aku mencapai tujuanku. Bohong lagi. Ya, gampang aja ya. Lalu kata Ishak kepada Yakub, datanglah mendekat anakku supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan? Sebenarnya udah kayak begitu deg-degan enggak sih? Hah? Itu berarti bapaknya sudah sedikit ragu-ragu kan? Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu meraba serta berkata, kalau suara Yakub, kalau tangannya Esau, berarti tangannya juga dia nggak ngerti apa nggak bau gitu loh, bau kambing sama bau orang, ya. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi Ishak masih bertanya, benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya, ya. Berarti bohong? Benar enggak? Lalu berkatalah Ishak, dekatkan makanan itu kepadaku supaya ku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau. Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan. Dibawanya jugalah anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatilah dia katanya. Jadi yang dicium itu pakaiannya Yakub, tapi sebetulnya itu pakaiannya siapa? Nah, jadi pakaian adalah sesuatu penentuan menerima hak sulung. Ishak tahu persis anak sulungnya adalah Esau. Saat dia mencium bau pakaian Esau, dia tahu hak kesulungan jatuh. Pakaian, saudara, itu berbicara tentang perbuatan karakter saudara dan saya. Hari ini Purim akan menjadi milik saudara dan saya pada saat Tuhan mencium bau pakaianmu. Ini bukan berarti yang hari ini belum mandi tidak dikasih, ya. Karena hampir semuanya tidak mandi termasuk saya. Ya. Bukan masalah bau tidak mandi, tapi bau pakaian kebesaran. Tidak sembarangan. Pada saat Yakub memakai bajunya Esau, ya. Sekalipun dalam hidupmu bukan Esau, bukan anak sulung, tapi bajumu, pakaian kebesaranmu, saat Tuhan mencium bau persembahanmu, yaitu setiap karakter, setiap tindakan dan perbuatanmu di hadapan Tuhan, Tuhan cium, akan terjadi Purim. Tadi malam Freddy juga menyinggung mengenai masalah Nuh. Pada saat Nuh mempersembahkan di atas mezbah, suatu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan mencium bau persembahan daripada Nuh. Dan Tuhan katakan, ada pelangi terjadi dalam hidupmu.
Ada perjanjian pelangi, aku tidak akan membuat air bah lagi membinasakan manusia di bumi. Hanya karena apa? Tuhan mencium persembahan. Hari ini beri persembahan yang baik buat Tuhan. Tuhan akan mencium persembahanmu. Apa yang paling baik dalam hidupmu? Persembahkan hatimu, tubuhmu, jiwamu untuk Tuhan. Biar dicium. Oh, bau harum. Bau harum jubah anakku. Lalu apa yang terjadi? Berkat kesulungan turun. Amin. Amin. Tangkap setiap firman. Saya harap setiap firman yang kamu terima hari ini kamu tangkap benar-benar. Sampai kamu bisa menjadikan logos jadi rema dalam hidupmu. Amin. Nah, selanjutnya dikatakan, ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatilah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Saudara tahu pakaian awal daripada berkat turun. Setiap persembahan dan penyembahanmu, sepanjang malam kita sudah menyembah Tuhan, biar Tuhan mencium bau persembahan, pujian dan penyembahan kita. Dan Tuhan katakan, nak, Purim terjadi buat bangsamu. Purim terjadi buat hidupmu. Sehingga pagi ini Tuhan janjikan Purim terjadi atas hidupmu. Amin. Ya. Nah, sekarang kita mulai bicara tentang tabur tuai. Hak kesulungan sudah diterima belum? Sudah. Hah? Sudah diterima belum? Tapi dia ngalami belum? Belum. Hak kesulungan sudah jadi hak milik Yakub. Ya. Tapi hukum tabur tuai itu tetap kita akan jalani. Hati-hati ya. Oleh karena itu biar hidup saudara dan saya itu jangan menabur yang jelek. Karena mau tidak mau, sesudah kita minta ampun bukan berarti kita tidak akan mengalami, tetap mengalami. Contoh, kalau seorang anak sudah dikasih tahu jangan naik motor karena kamu itu belum punya SIM dan sebagainya. Ya. Anaknya nyuri-nyuri naik motor akhirnya tabrakan, jrat. Jadi tangannya patah, kakinya patah. Orang tuanya diberitahukan ada di rumah sakit, orang tuanya datang, ya. Oh, sudah. Nangis-nangis, papa minta ampun, papa enggak berbuat lagi, enggak berbuat lagi. Papanya kan akan mengatakan begini, ya udah enggak berbuat lagi ya. Tanggung kamu ke rumah sakit, bayar sendiri. Enggak mungkin kan anaknya belum sekolah, belum kerja. Dapat duit dari mana? Tetap diobatkan sama papanya. Tetap papanya keluar duit buat operasi. Tetap setiap hari papanya datang buat nengokin. Kalau nggak bisa makan tangannya dua-duanya patah disuapin. Tetap dilakukan. Pengampunan tetap ada. Dibiayai tetap. Tapi tulang yang patah bisa mengalami mukjizat enggak? Hah? Hah? Tidak bisa. Yang patah ya tetap patah. Betul nggak? Dia harus jalani. Ngerti? Ngerti? Ngerti nggak? Nangkap nggak? Nggak bisa lalu papanya bilang, oh kamu sudah begini ya. Ya sudah. Bim salah bim, kamu ajaib, mengalami keajaiban. Gak bisa. Dia harus mengalami operasi. Dan berhari-hari papanya harus keluar uang dan sebagainya.
Sekali lagi saya berdoa, jangan melakukan perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tabur tuai tetap terjadi. Amin. Ini Yakub sudah menerima hak kesulungan. Betul? Nah, sekarang persoalannya, apakah dia menerima hak kesulungannya itu dengan gampang? Oh tidak. Yuk kita pelajari. Pada saat Yakub sudah tua, dia ketemu dengan Firaun. Pada saat dia ketemu lagi sama Yusuf, dia dibawa pindah ke Mesir, dia ketemu Firaun. Nah, dia katakan begini dalam Kejadian 47 ayat yang ke-8. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, "Sudah berapa tahun umurmu?" Jawab Yakub kepada Firaun, "Tahun-tahun penggembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun." Berapa? 130 tahun. Manusia saat ini tidak ada yang umurnya 130. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka menggembara sebagai orang asing. 130 tahun hidup dalam keburukan. Betul? Betul? Kenapa? Hukum tabur tuai. Diberkati, tetap diberkati. Tapi hidup diberkati karena sengsara, saudara. Sekarang saya mau tanya kepada saudara. Mau diberkati karena anugerah atau mau diberkati karena sengsara? Hah? Ya, pengennya semua karena anugerah ya. Saya berdoa ini menjadi kenyataan dalam hidup. Satu hal, Purim bisa terjadi, hidup dalam anugerah, everlasting wealth akan menjadi milik kalian. Jikalau ada yang dinamakan kejujuran. Ya. Kita sekali lagi lihat daripada Yakub, Kejadian 31 ayat 5. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, maksudnya dia berbicara kepada istri-istrinya. Telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku. Tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatnya pada ayahmu. Nah, kerjanya keras. Ya. Sedangkan kalau saudara dan saya mau hidup di dalam anugerah, itu kalau engkau melakukan segala sesuatu di dalam ketepatan, kerjanya tidak susah, berkatnya melimpah. Sebenarnya itu yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Saat Adam dan Hawa masih di dalam Taman Eden, dia kerjanya cuma nyiram-nyiram, ya, memelihara dengan baik. Tapi hidupnya sangat diberkati. Dan saya berdoa biar saudara menjadi orang yang seperti ini. Kerja dalam ketepatan, tapi diberkati oleh Tuhan. Contoh misalnya ya, Tuhan menyuruhkan kamu bikin suatu usaha. Ya. Misalnya kamu bikin kapal misalnya. Nah, lalu karena kamu sugih orangnya bikin kapal. Buat apa Tuhan? Buat kapal pesiar? Oh enggak. Buat apa? Buat nangkep ikan. Oh ya. Karena ada di dalam ketepatan, lalu saudara mulai ya. Tapi aku enggak punya pengalaman jadi penangkap ikan, enggak apa-apa. Mulailah kamu melakukan hal itu. Karena enggak pengalaman, kamu harus banyak berdoa. Ini nanti gimana caranya ya. Semua dipersiapkan. Tapi bagaimana cara kita bisa menangkap ikan jikalau Tuhan tidak mengirimkan ikan-ikan itu? Betul enggak? Nah, karena kita ada dalam ketepatan, jadi akhirnya begitu sekali jalan,
dapat ikannya banyak. Sekali jalan dapat ikannya banyak, ya. Kerjanya tidak terlalu berat, tapi berkatnya melimpah. Amin. Sebenarnya itu yang Tuhan mau. Kamu mau kerja apapun, ya, kalau kau lakukan di dalam penempatan, pasti mendatangkan hasil yang luar biasa. Amin. Nah, sedangkan Yakub mengatakan, aku itu melihat ayahmu sudah enggak enak mukanya, ya. Aku kerjanya dengan sekuat-kuatnya. Ayat 7, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan aku berbuat jahat kepadaku. Dibohongin, ya. 10 kali dia nggak tahu dia sudah berapa kali, 5 kali lebih membohongi papahnya. Dia dibohongin lagi, dibohongin lagi, dibohongin lagi, dibohongin lagi, dibohongin lagi. Ada istilah yang mengatakan gini, kalau kamu menabur hujan, engkau akan menerima badai. Ngerti maksudnya? Hah? Kalau kamu menabur hujan, kamu akan menerima badai. Badai sama hujan lebih keras mana? Tapi secara positif Tuhan mengatakan, kalau kamu menabur berkat, engkau akan menerima badai berkat. Amin. Ya, sama. Kau menabur sesuatu yang luar biasa, engkau akan menuai lebih multi daripada luar biasa. Karena ini firman. Amin. Amin. Bisa nangkap? Bisa nangkap? Nah, ya. Nah, sekarang kita masuk masa-masa Purim. Ya. Kejadian 32 ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah orang itu malaikat, ya. Pada saat Yakub ketemu dengan malaikat. Biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing, sahut Yakub. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepada siapakah namamu. Ini detik-detik masa Purim akan terjadi, ya, di dalam lembah penentuan. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Jacob. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Saudara, hari ini saudara dan saya ada di lembah penentuan. Ya. Kejujuran mulutmu akan dinilai sama Tuhan hari ini. Kalau kau katakan, Tuhan, aku membongkar semua yang tidak baik dalam hidupku. Aku mau membuka mulutku lebar-lebar. Isi Tuhan dengan mutiara-mutiara yang daripadamu. Dengan firman yang daripadamu. Dengan janji everlasting wealth terjadi dalam hidupku. Firman Tuhan katakan, engkau akan mengalami. Saudara lihat saat ini. Pada waktu Yakub dikatakan, siapa namamu? Dan dia lulus, dia katakan Yakub. Tepat. Tepat. Ya. Pada saat wanita yang dari Samaria sedang menimba air, lalu Tuhan katakan, panggil suamimu. Dia jujur di hadapan Tuhan, dia gak pakai malu-malu. Ya. Dia katakan, aku gak punya suami. Benar katamu, engkau tidak punya suami. Tapi sudah 5 orang yang kau jadikan suamimu, gonta-ganti. Ya. Dia jujur. Dengan kejujuran itu, Purim terjadi atas hidupnya. Betul? Kejujuran itu sangat penting, saudara. Terutama di hadapan Tuhan.
Kalau kau jujur di hadapan Tuhan, Tuhan ini aku brengsek memang jelek. Tapi satu perkara, aku mau jadi baik. Karena aku mau hidupku berubah. Saudara. Nah, saat dikatakan Yakub mengatakan, aku namaku Yakub. Nah, saat itu mulailah roh ketenangan masuk dalam hidupnya. Tiba-tiba saudara, tiba-tiba ada roh ketenangan dalam hidupnya. Tidak rasa khawatir lagi. Karena apa? Sudah beres di hadapan Tuhan. Dengan kejujuran. Saudara, beberapa waktu yang lalu saudara tahu saya mengalami sesuatu goncangan. Ya. Sesuatu pengalaman yang saya juga merasakan tidak pernah saya bisa lupakan pengalaman yang seperti itu. Ya. Di mana tiba-tiba darahnya tinggi dan hati saya itu seperti diiris-iris gitu loh. Saya bilang, saya ini stres apa ya? Gak ngerti sayanya. Apa yang saya pikirkan gak ngerti juga. Sampai saya bilang ini kenapa ya? Tapi satu hal yang saya tahu. Ini kuasa iblis yang ingin menghancurkan kesehatan saya. Saya duduk diam di bawah kaki Tuhan dan saya mengatakan, Tuhan, aku gak ngerti nih hatiku ini kenapa. Tapi aku minta Engkau yang membereskan hidupku. Mungkin ada satu tekanan yang tidak pernah saya pikirkan. Engkau cabut semuanya dalam hidupku. Aku mau beres Tuhan. Aku tidak mau ditekan seperti ini. Itu berhari-hari saudara. Tapi pada saat Tuhan ambil itu. Tiba-tiba beres semuanya tuh. Sampai saya bilang, sudah selesai. Saya bilang. Karena saya merasakan ada sesuatu yang disingkapkan. Ada sesuatu yang diambil dan dibuang dalam hidup saya. Yang sampai saat saya sendiri tidak tahu apa itu. Tapi saya tahu itu adalah sesuatu yang tidak baik yang ada dalam hidup saya. Sudah dibuang yang saya sendiri tidak tahu. Tekanan yang amat berat. Saya tidak tahu tekanannya apa. Yakub mengalami tekanan yang amat berat. Karena dia teringat 20 tahun yang lalu aku pernah bohong. Aku pernah bohong dengan Esau. Aku masih mendengar terngiang di telingaku. Aku akan bunuh dia. Itu yang bikin dia ketakutan. Ketakutan. Seperti Elia, ketakutan. Tapi hari ini semua roh ketakutan akan lenyap daripada hidupmu. Amin. Akan lenyap daripada hidupmu. Saudara, sejak dia ketemu dan beres dengan Tuhan, plong hatinya, sudah gak ada masalah. Apa yang terjadi? Kita lihat Kejadian 33 ayat 1. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Sudah gak takut lagi. Awal pertama kali pada saat dia mendengar, Esau datang loh. Esau datang dengan bawa 400 orang. Wah, dia ketakutan. Tapi pada saat dia melayangkan dan dia melihat Esau dengan tetap sama 400 pasukan, dia tidak takut. Kenapa? Karena dia sudah beres dengan Tuhan. Amin. Dan dia sendiri berjalan di depan mereka dan dia sujud sampai ke tanah 7 kali sehingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Berdamai dan luput dari kematian.
Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan dicium dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Saudara, kau tahu, buka mulutmu lebar-lebar, maka Tuhan akan mendamaikan. Mendamaikan. Purim adalah didamaikan dengan musuh-musuhnya. Amin. Amin. Membalikan keadaan terjadi. Sekarang saudara lihat, sejak saat itu ya, hidupnya Yakub, hak kesulungan tetap jadi miliknya, tapi dia hidup dalam anugerah, bukan hidup di dalam kutuk. Hari ini saya minta saudara siapkan hati sungguh-sungguh. Ya. Buka mulutmu lebar-lebar. Ya. Siapkan hatimu